Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran budi pekerti dalam Suluk Sujinah. Kitab Suluk Sujinah termasuk dalam kategori kitab kuno yang mengajarkan pendidikan budi pekerti. Suluk ini merupakan suatu buku yang berfokus pada nilai-nilai pendidikan budi pekerti yang disampaikan melalui dialog antara suami dan istri. Seperti halnya kitab-kitab berisi suluk lainnya, Suluk Sujinah disusun dalam bentuk percakapan antara Purwaduksina dan istrinya Diah Ayu Sujinah, membahas asal-usul, kewajiban, tujuan, dan hakikat hidup menurut ajaran Islam. Buku ini juga menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui manusia untuk kembali kepada Tuhan. Suluk Sujinah membahas ajaran suami kepada istrinya, dengan mengacu pada aturan dan ajaran dalam agama Islam. Di dalam agama ini, suami dianggap sebagai pemimpin rumah tangga, memiliki kewajiban mendidik istri, dan melindungi keluarga dari siksa api neraka. Hal ini mencerminkan nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam Suluk Sujinah. Penting bagi seorang suami untuk memberikan pendidikan kepada istri, karena peran istri sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Anak cenderung meniru perilaku, sifat, dan kebiasaan orang tua, sehingga peran orang tua dalam pendidikan sangat penting. Suluk Sujinah mencerminkan hal ini dengan memaparkan ajaran Purwaduksina kepada istrinya mengenai rukun Islam, Baitullah, Asma Allah, Takbiratul Ihram, dan lainnya. Suluk Sujinah merupakan gambaran pendidikan dalam keluarga, menunjukkan bahwa pendidikan di dalam keluarga memiliki nilai yang tidak kalah pentingnya dengan pendidikan formal. Nilai pendidikan yang diperoleh dari keluarga berpengaruh pada perkembangan jiwa seseorang. Membaca Suluk Sujinah seharusnya dapat mengubah pola pikir agar seseorang lebih memperhatikan nilai-nilai pendidikan dalam keluarga. Suluk Sujinah mengandung nilai-nilai pendidikan luar biasa yang, jika diterapkan, dapat memberikan ketenangan dan kesejahteraan bagi keluarga. Suluk Sujinah memberikan pelajaran bahwa kebaikan dapat ditemukan melalui proses pendidikan yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya terutama mengenai budi pekerti. Di bawah ini ungkapan beberapa bait yang berisi pendidikan budi pekerti dalam Suluk Sujinah sebagai berikut. Sifat perbuatan lahiriah. Agampang janma sembayang, Nora Angel wong angaji, pakeuhe wong agesang, angga dusuk malan jisim, salang surup urip, akeh wong bisa celathu, sajatine tan wikan, lir wong dagang madu gendis, ia iku wong kandheng ahli sarengat. Artinya, adalah mudah manusia sembahyang, tidaklah sesulit orang memuji, rintangan hidup adalah mengadu sukma dan tubuh, salah paham kehidupan, banyak orang bisa bicara, nyatanya tidak mengetahui, seperti orang berdagang madu gula, orang yang terhenti sebagai ahli syariat. Sang Diah kasmaran ing ngelmi, tan nyipta pinundut garwa, ama guru ing batine, kalangkung bekti ing pria. Terjemahan. Si cantik gemar belajar ilmu, tidak mengira akan diperistri, dalam hati ia berguru dan sangat berbakti kepada suami. Mung tuan panutan ulun, pangeran dunia ngakerat. Terjemahan. Hanya Tuan yang kuanut, pujaan di dunia dan akhirat. Ping tigaran bayuara, ya tapaning estri ingkang utami, liri bangkit nyaring tutur, rembuge pawong sanak, tan, kang tinekadken ing dria, pituturing guru laki. Terjemahan. Ketiga disebut Banyuara, yakni tapa istri utama, artinya mampu menyaring kata, tutur kata sanak saudara. Tidak mudah mematuhi dan meniru, dalam hati hanya bertekad mematuhi nasihat suami. Diah Ayu Sujinah lon aturnya, aduh tuan nyuwun sihnya sang yogi, tan darbe guru lianipun, kajawi mung paduka, dunya ngakir tuan guru laki ulun. Terjemahan. Diah Ayu Sujinah berkata perlahan, aduhai, aku mohon belas kasihan, aku tidak mempunyai guru lain, kecuali hanya paduka, di dunia dan akhirat, tuanlah guruku. Diah Ayu Sujinah umatur ngabekti, langkung nuwun pangandika tuan, kapundi ing jero kalbune, dados panancang emut, karumatan sajroning budi. Terjemahan. Diah Ayu Sujinah berkata dengan hormat, sangat berterima kasih atas penjelasanmu, kuingat dalam hati baik-baik, dan kulakukan. Seseorang yang hanya terhenti pada tahap syariat diibaratkan sebagai berdagang madu gula. Dalam mengarungi samudera kehidupan, manusia pasti akan mengalami berbagai rintangan yang tidak cukup diatasi dengan banyak bicara saja tanpa disertai laku amal. Dalam hubungan suami istri, dilukiskan bahwa keutamaan seorang istri ialah wajib setia bakti patuh kepada suami. Suami diibaratkan sebagai guru yang harus dianut tanpa kecuali. Dan sebagai pujaan di dunia dan akhirat, istri yang dipandang utama ialah istri yang mampu menyaring tutur kata orang lain, tidak mudah terpengaruh siapapun, hanya patuh dan tunduk kepada nasihat suami.
Laku ahli tarikat, ibarat mati di dalam hidup, semata-mata hanya mematuhi kehendak Tuhan. Kemudian dijelaskan tentang 4 macam tapa, yaitu tapa ngeli, berserah diri dan mematuhi sembarang kehendak Tuhan, tapa giniara, tidak sakit hati apabila dipercakapkan orang, tapa banyuara, mampu menyaring kata dan tutur kata sanak saudara, tidak terpengaruh orang lain. Hanya mematuhi nasihat suami, dan tapang luat, tidak membanggakan kebaikan, jasa maupun amalannya. Terhadap sesama selalu bersikap rendah hati dan tidak gemar cekcok, lagi pula ia menyadari bahwa setiap harinya manusia selalu harus pandai-pandai memerangi gejolak hawa nafsu yang akan menjerumuskan dalam kesesatan. Mempunyai pengertian yang mendalam bahwa pada hakikatnya manusia sebagai makhluk Tuhan, adalah sama, setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Lakune ahli tarikat, atapa pucuking ngukir, mungguh yang suksma paringa, amati sajroning urip, angentaken ragi. Suungtan anaka dulu, mulani amartapa, merih punjul samining janmi, wus mangkana kang kandek aneng tarekat. Terjemahan. Laku ahli tirakat adalah bertapa di puncak gunung, sekiranya Tuhan meridho mati di dalam hidup, menghanyutkan diri, kosong tidak ada yang terlihat, oleh karena itu bertapa agar melebihi sesamayan, demikianlah barang siapa yang terhenti pada tarikat. Dihing ingkang aran tapa, ia ngelilire pasrah ing widi, apa karsane yang agung, ia manut kuala, kadia sarahkang aneng tengahing laut, apa karsaning pangeran, manungsa darmang lakoni. Terjemahan. Pertama, yang disebut tapa ngeli yakni, mengahayutkan diri, artinya berserah diri kepada Tuhan, sebarang kehendaknya patuhi sajalah, ibarat sampah di tengah laut, sebarang kehendak Tuhan manusia hanya pelaksana semata. Pingkalih kang aran tapa, geniara ada di laku ugi, ana dene artinipun, malebu dahana, lire lamun kabrangas ing ujar. Den ucap ing tangga, apantean nora sakserik. Terjemahan. Kedua, yang disebut tapa geniara menjadi laku juga, adapun artinya ialah masuk ke dalam api, maksudnya jika terbakar oleh kata-kata dan dipercakapkan tetangga tidak sakit hati. Ping tigaran bayuara, ya tapaning estri ingkang utami, lire bangkit nyaring tutur, rembuge pawong sanak, tan gumampang anggugu, kang tinekadken ingdria, pituturing guru laki. Terjemahan. Ketiga, disebut banyuara, yakni tapanya istri utama, artinya mampu menyaring kata-kata atau tutur kata sanak saudara, tidak mudah mengikuti dan meniru orang lain, dalam hati bertekad mematuhi nasihat suami. Tapa kang kaping sekawan, tapang luat mendhem sajroning bumi, mengkene ing tegesipun, aja ngatonken uga, marang kabecikane dewe puniku, miwah marang ngamalira, pendemen dipun arumit. Terjemahan. Tapa yang keempat adalah tapang luat, memendam diri di dalam tanah, beginilah maksudnya, jangan memperlihatkan juga kebaikan diri sendiri, demikian pula amalmu pendamlah dalam-dalam. Lawan malih sira, dipun andap asor marang sasami, nyingkirana para padu, utamani kang lampah, tarlen amung wong bekti marang hyang agung, iku lakuning manungsa, kang menang perang lan iblis. Terjemahan. Lagi pula Dinda, bersikaplah rendah hati terhadap sesama, jauhilah sifat gemar cekcok, seyogianya laku itu tiada lain hanya berbakti kepada Tuhan yang Maha Agung, itulah laku manusia yang menang berperang dengan iblis. Iku benjang pinaringan, ganjaran gungkang menang lawan iblis, langkung dening adiluhung, suargane ing benjang, wus mangkono karsane yang maha luhur. Perang lan iblis punika, sajatining perang sabil. Terjemahan. Kelak akan mendapat anugerah besar, barang siapa menang melawan iblis, sangat indah mulia surga Firdausnya kelak, memang demikianlah kehendak Tuhan yang maha luhur, perang melawan iblis itu nyata-nyata perang sabil. Yai perang sabil punika, nora lawan si kopar lawan si kapir, sajroning dada punika, ana perang Bratayuda, langkung rame aganti pupuh pinupuh, ia lawan dewe kira, iku latining perang sabil. Terjemahan. Dinda, perang sabil itu bahkan melawan kafir saja, di dalam dada itu ada perang Bratayuda. Ramai sekali saling pukul-memukul yaitu perang melawan dirinya, nafsu, itulah sesungguhnya perang sabil. Kutipan di atas bermakna bahwa sebagai hamba Tuhan sikapnya hendaklah selalu sadar, percaya, dan taat kepadanya. Dalam mengarungi samudera kehidupan, agar tidak sesat. Kecuali itu, karena menurut kodratnya manusia bukan makhluk soliter, yang dapat hidup sendiri, memenuhi segala kebutuhan sendiri, melainkan adalah makhluk sosial. Dalam tata pergaulan hidup bermasyarakat hendaklah mematuhi nilai-nilai hidup dan mempunyai watak terpuji, ialah sabar penuh pengertian, berbudi luhur, rendah hati,
tidak cenderung mencela dan mencampuri urusan orang lain, jujur, tulus ikhlas, tidak angkuh maupun congkak, tidak iri maupun dengki dan bersyukur atas barang apa yang telah dicapai berkat ridho Tuhan. Di samping itu hendaklah sadar bahwa manusia itu bersifat lemah, ibarat wayang yang hanya dapat bergerak atas kuasa dalang. Sifat ahli hakikat. Lakune ahli hakikat, sabar lila ing donyeki, laku sirik tan kanggonan, wus elok melok kaeksi, rarasan dadi jati, ingkang jati dadi suung, suh sirna dadi iya, janma mulia kang sejati, un pinasti donya ngakir manggih beja. Terjemahan. Laku ahli hakikat adalah, sabar ikhlas di dunia, tidak musyrik, nyata-nyata telah tampak jelas, pembicaraan menjadi kesejatian, yang sejati menjadi kosong, hilang lenyap menjadi ada, manusia mulia yang sejati, telah dipastikan ia di dunia akhirat mendapat kebahagiaan. Sang wiku dawuh ing garwa, ingkang aran bumi pitung prakawis, kang aneng manungsa iku, pan wajib kaniuruhan, iku yai minangka pepaking kauru, yen sira nora weruha, cacat jenenge wong urip. Terjemahan. Sang pertapa berkata kepada istrinya, yang dinamai 7 lapis bumi, yang ada pada diri manusia itu. Wajib diketahui, Dinda itu sebagai kelengkapan ilmu, jika kau tidak mengetahuinya, cacat namanya bagi orang hidup. Bumi iku karuhana, ingkang aneng badan manungsa iki, sapisan bumi ranipun, ingaranan bumi retna, kapindo ingkang aran bumi kalbu, bumi jantung kaping 3, kaping catur bumi budi. Terjemahan. Ketahuilah bumi, yang ada pada tubuh manusia itu, pertama namanya bumi retna, yang kedua bernama bumi kalbu, ketiga bumi jantung, keempat bumi budi. Ingkang kaping 5 ika, bumi jinem arane iku yai, kaping 6 puniku, ingaranan bumi suksma, ping pitune bumi rahmat aranipun. Duh yai pupujan ingwang, TGC ingsun jarwani. Terjemahan. Yang kelima, bumi jinem namanya, yang keenam Dinda, dinamai bumi sukma, ketujuh bumi rahmat namanya, aduhai Dinda pujaanku, artinya ku jelaskan begini. Ingkang aran bumi retna, sajatine dadani ramaskwari, bumine manungsa tuhu, iku gedong kang mulia, ia iku astanane islamipun, dene kaping kalihira, bumi kalbu iku yai. Terjemahan. Yang dinamai bumi retna, sesungguhnya dadamu Dinda, benar-benar bumi manusia, itu gedung mulia, menurut Islam itu istana, adapun yang kedua, itu bumi kalbu Dinda. Iku yai tegesira, astanane iman iknak sejati kaping 3 bumi jantung, yaiku ingaranan, astanane anenggih sakehing kauru, lan malih kaping patira, kang ingaranan bumi budi. Terjemahan. Adapun artinya, istana iman sejati ketiga bumi jantung, yaitu dinamai istana semua ilmu, dan lagi yang keempat, yang dinamai bumi budi. Iku yai, tegesira, astanane puji kalawan zikir, dene kaping gang salipun, bumi jenem puniku, yaiku astane saih satuhu, nulia kang kaping nemira, bumi suksma sanwastani. Terjemahan. Dinda, itu artinya istana puji dan zikir, adapun yang kelima, bumi jinem itu. Istana kasih sejati, kemudian yang keenam, kunamai bumi sukma. Ana pun tegesira, astananing sabar syukur ing widi, anenggih kang kaping 7, ingaranan bumi rahmat, kauruhana emas mirah tegesipun, astananing rasa mulia, gantia pipitu kang langit. Terjemahan. Adapun artinya, istana kesabaran dan rasa syukur kepada Tuhan, adapun yang ketujuh, dinamai bumi rahmat, Dinda sayang, ketahuilah artinya, istana rasa mulia, kemudian berganti 7 langit. Kang aneng jroning manungsa, kang kaping pisan ingaranan roh jasmani, dene kaping kalihipun, roh rabani ping 3. Roh rahmani nenggih ingkang kaping catur roh rohani aranira, kaping gangsal ingkang langit. Terjemahan. Yang ada dalam diri manusia, yang pertama disebut roh jasmani, adapun yang kedua roh rohani, ketiga roh rahmani, yang keempat roh rohani namanya, langit yang kelima. Roh nurani aranira, ingkang kaping 6 arane yai, ia roh nabati iku, langit kang kaping sabta, roh kapi iku yai aranipun, TGC siraweruha, langit roh satunggil-tunggil. Terjemahan. Roh nurani namanya, yang keenam Dinda, ialah roh nabati, langit yang ketujuh, roh kapi itu Dinda namanya. Ketahuilah artinya langit roh masing-masing. TGC langit kapisan, roh jasmani mepeki ing ngaurip, aneng jasad manggonipun, langit roh rabaninya, ame peki uripe badan sakojur, roh rahmani manggonira, mepeki karsani reki. Terjemahan. Arti langit pertama,
roh jasmani memenuhi kehidupan, di tubuh tempatnya, langit roh rabani, memenuhi hidup sekujur tubuh, roh rahmani tempatnya, memenuhi pada kehendakmu. Langit roh rohani ika, ame peki ing ngelmi nirayai, langit roh nurani iku, mepeki cahya badan, roh nabati ame peki idepipun, ia ing badan sedaya, langit roh kapi winilis. Terjemahan. Langit roh rohani itu memenuhi dalam dirimu, langit roh nurani itu memenuhi cahaya tubuh, roh nabati memenuhi pikiranmu, dan seluruh tubuh, langit roh kafi disebut-sebut. Mepeki wijiling sabda, panwus jangkep cacahing pitung langit, eling-elingen ing kalbu, apa kang wis kawedar, amuhi kandeling iman. Terjemahan. Memenuhi terbabarnya sabda, telah lengkaplah jumlah 7 langit, ingat-ingatlah dalam hati, apa yang telah terungkap, menambah tebalnya iman. Laku ahli hakikat adalah sabar, tawakal, tulus ikhlas. Pada tahap ini manusia telah mengenal jati dirinya, yang dilambangkan terdiri dari atas 7 lapis bumi dan 7 lapis langit sebagai kelengkapan ilmu. Kesemuanya berasal dari Tuhan, dan semua itu menambah tebalnya iman. Wujudnya sebagai wadah ilmu, dan ilmunya ada pada Tuhan. Manusia yang telah memahami ilmu Tuhan, tidak berpikiran sempit, kerdil atau fanatik, dan tidak pula takabur. Ia justru bersikap toleran, tenggang rasa, hormat menghormati keyakinan orang lain, karena tahu bahwa ilmu sejati, yang nyata-nyata bersumber satu itu, hakikatnya sama. Ibarat sungai-sungai dari gunung manapun mata airnya, pasti akan bermuara ke laut juga. Sebaliknya jikalau ia memperdebatkan kulit luarnya, berarti beranggapan benar sendiri, dan belum sampai pada inti ajaran yang dicari. Orang yang telah sampai tahap hakikat, tidak munafik dan tidak mempersekutukan Tuhan. Ingkang ana jroning badan kabeh, pan punika saking Hyang Widi, wujud ingkang pasti, wawadahing ngelmu. Terjemahan. Semua yang ada di dalam tubuh, itu dari Tuhan, wujud yang pasti, sebagai tempat ilmu. Ia ngelmu ingkang den wadahi, ana ing Hyang Manon, poma iku eling ing Sunger, den agemi lawan den nastiti, TGC wong gemi, yewea kongsi kawetu. Terjemahan. Ilmu yang diwadahi, ada pada Tuhan, teristimewa sekali pesan kunak, hemat dan telitilah, arti orang hemat, jangan sampai keluar. Dene TATGC wong nastiti, saprentah Hyang Manon, den waspada sabarang ngelmune, terusana lahir tekeng batin, yewea padudon ngelmu, lan wong lia iku. Terjemahan. Adapun arti orang teliti, akan semua perintah Tuhan, hendaknya waspada terhadap sabarang ilmu, siogianya teruskanlah lahir sampai batin, jangan bercekcok tentang ilmu, dengan orang lain. Yentan weruh ngelmune Hyang Widi, tuna jenenging wong, umpamane kaya kali akeh, anak kali gede kali cilik, kersani rasami, anjok samuda agung. Terjemahan. Jika tidak mengetahui ilmu Tuhan, berarti rugi sebagai manusia. Ibarat seperti sungai banyak, ada sungai besar ada sungai kecil, kehendaknya sama, bermuara di samudra raya. Sasenengan genya budal margi, ngetan anangulon, ngalor ngidul saparan parane, suprandene samya anjog jaladri, yewea maido ngelmi, tan anakang luput. Terjemahan. Sesuka hati orang mencari jalan, ada yang ke timur, ke barat ke utara ke selatan dan kemana saja perginya, tetapi semua bermuara di laut. Jangan mempercaya ilmu, tak ada yang keliru. Lir koangan kang cupet ing budi, sok pradon di kauru, sisi sapa ingkang misihake, bener sapa kang beneraken yai, den sarwea pasti, amung ngajak gelut. Terjemahan. Ibarat kumbang air yang berbudi picik, kadang bertengkar ilmu, bila salah siapakah yang menyalahkan, bila benar siapa yang membenarkan dinda, jika singgung pasti, hanya mengajak bergelut. Papindhane wong sumuci suci, iku kaya endok, wujud putih amung cababai, cero kuning pengasane suci, iku saking warih, warna cilam-cilum. Terjemahan. Ibarat orang yang mengaku suci, seperti telur, berwujud putih hanya luarnya saja, dalamnya kuning menurut perasaannya suci, itu dari air, berubah-ubah. Wong mangkana tan patut tiniru, yayah kayu growong, isi niratan lian mung telek, nadian bisa tokak-tokek muni, tan pisan mangerti, ucape puniku. Terjemahan. Orang seperti itu tidak patut dicontoh, seperti kayu berlubang, isinya tidak lain hanya tokek, sekalipun bisa berbunyi tekek-tekek, sama sekali tidak mengerti, apa ucapannya itu. Poma yai den angati-ati, ujar kang mangkono, den karasa punika rasane. Rinasakna sucine wong ngelmi, kang kasebut ngarsi, lir sucining kuntul. Terjemahan.
Teristimewa sekali Dinda, berhati-hatilah. Kata seperti itu, rasakanlah hakikatnya, rasakanlah kesucian orang berilmu, yang tersebut di depan, seperti kesucian burung bangau. Kicah-kicih anggung sabawirih, angupaya kodhok, lamun oleh pinangan ing enggen, wus mangkono watak kontul peksi, sandhange putih, panganane rusuh. Terjemahan. Berulang kali selalu pergi di tempat berair, mencari katak, jika telah dapat dimakan di tempat, memang demikian perangai burung bangau, pakaiannya putih, makanannya kotor. Yu mangkono yai wong ngaurip, pomawekas ingong, den praitna rumeksa badane, awaka diwatak kuntul peksi, munda niniwasi, dadi tanpa dunung. Terjemahan. Dinda, janganlah demikian orang hidup, teristimewa sekali pesanku. Berhati-hatilah menjaga tubuh, jangan seperti perangai burung bangau, karena menyebabkan celaka, sehingga tanpa tujuan. Mituhua pitutur kang becik, yai den kalakon, nyingkir ana jubria kibire, lan sumungah aja ang lakoni. Terjemahan. Patuhilah nasihat utama Dinda, semoga terlaksana, singkirkan watak congkak dan takabur, dan jangan pula angkuh.